Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات المحترمين جماعة مسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasa yang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menganugerahkan kepada kita usia dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita pergunakan sebaik-baiknya untuk ini yang sering membuat karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Silakan. Allah. Karena dua nikmat inilah yang sering membuat manusia tertipu dan terperdaya. Dan dua nikmat ini yang kelak Allah subhanahu wa ta'ala akan pertanyakan di hari kiamat. Maka selagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam tanah, maka kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita agar tidak menjadi orang-orang yang menyesal di kemudian hari, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya, ketika para penghuni kubur meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan sejenak ke muka bumi hanya untuk melakukan amalan-amalan salih, ya. Namun pada waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan kalla, ya, sekali-kali tidak bisa. Ya, tidak bisa. Inha kalimatun huwa qailuha. Ini juga hanya perkataan saja. Ya, kita akan dicuekin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang menyesal di alam kuburnya dikatakan seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu engkau kami berikan nikmat usia, kau pergunakan untuk apa? Ini juga perkataan yang sering kalian katakan, ya. Akan tetapi sekarang kalian berada di mana? Barzakhun. Kalian telah berada di barzakh, ya, ila yaumi yub'atsun, yang akan kalian rasakan sampai nanti kalian dibangkitkan kembali. Nah, maka oleh karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, berbahagialah jikalau kita termasuk di antara orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala gerakkan hatinya untuk mau melangkahkan kaki mengisi majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu yang insya Allah dengan niat yang baik lillahi ta'ala
Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini mampu menjadi salah satu jalan kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa Tiang mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena bagaimanapun kita ini menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diciptakannya kita sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan begitu banyak kemuliaan, maka sudah kewajiban kita untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan harapan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menjadikan kita sebagai manusia yang dicintai oleh baginda Rasul yang mulia sehingga kelak kita diperjumpakan sehingga kelak kita diperjumpakan di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan kajian kita ya. Halaman 6 yaitu pembahasan tentang tayammum. Kalau pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu mandi, berikut juga mandi wajib ya dan mandi sunnat yang sayogianya ya. Setelah pembahasan mandi itu kita akan belajar tentang al-mashu 'alal khuffain ya, mengusap dua sepatu, tetapi karena ini jarang kita lakukan di Indonesia, bahkan mungkin tidak pernah ya. Mungkin tidak pernah kita menyaksikan dan tidak pernah juga kita melakukannya, yaitu mengusap dua sepatu sebagai ganti daripada usapan kaki ketika kita berwudu. Ya. Ini tidak pernah kita temukan sehingga mungkin terasa aneh ketika kita melihat orang naik ke masjid menggunakan dua sepatunya gitu ya, melaksanakan sholat, ibadah dan sebagainya. Kan terasa lucu, mungkin asing ya, dan heboh juga mungkin ya kalau ini kita saksikan di negara kita. Tetapi itu ada syariat yang seperti itu. Nah, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang tiang rasa tidak terlalu urgen untuk kita bahas ya, maka kita lompat saja satu bab, yaitu sehingga kita langsung masuk ke dalam pembahasan tayammum ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pembahasan wa syara'itut tayammumi. Adapun syarat-syarat dari tayammum itu khamsatu asya'a. Ada 5 sesuatu. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada pembahasan syarat-syarat yang membolehkan kita untuk melaksanakan tayammum, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi tayammum itu ya. Karena dalam pembahasan fikih segala macam bentuk pembahasan itu harus diawali dengan definisi terlebih dahulu. Definisi ante tahu apa sih gente bahas, ante tahu apa sih gente gawe. Jadi selalu harus diawali dengan definisi. Tapi mana definisi? Pengertian. Lawan bahasa ante ya, pengertian. Nah, tayammum itu sendiri hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau kita artikan secara bahasa maka maknanya al-qasdu ya, niat, keinginan ya. Itu makna daripada tayammum. Nah, sementara menurut istilah dikatakan isalut turabi, menyampaikan debu, ilal wajhi, ke wajah, wal yadain, dan kedua tangan, bisyurutin, dengan syarat-syarat ya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, ini pengertian daripada tayammum, yaitu menyampaikan
menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalilnya apa? Jelas dalam Al-Quran dikatakan wa in kuntum junuban fattahharu, jikalau engkau dalam keadaan junub berhadas, ya, maka fattahharu, bersihkan diri kalian. Falam tajidu ma'an, maka jikalau engkau tidak menemukan air, fatayammamu, ya, maka bertayamumlah. Nah, ini definisi daripada tayamum. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Jadi sudah jelas, ya, isalut turab, menyampaikan debu. Turab itu memiliki makna tanah, pada aslinya tanah artinya, ya, tetapi lebih khusus, ya, diberikan pengertian tanah yang berdebu, sehingga debunya itu yang diambil nanti. Karena tanah itu kan penuh modelnya, arak tanah, raok, idak, kan tanah endaharan itu, ya, tanah tempat, tanah erok dan sebagainya. Nah, jadi lebih khusus dijelaskan tentang makna tanah itu ialah tanah yang mengandung debu. Nanti akan dijelaskan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lanjut. Wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a, ya. Dan syarat daripada tayamum itu 5 sesuatu. Perhatikan ini, yang suka bermusafir, ya, yang biasa bepergian. Perhatikan cara-cara bertayamum ini. Bagaimana cara bertayamum yang benar, ya. Apalagi yang suka bepergian ke luar negeri, umrah dan sebagainya. Ini harus perlu tahu, ya. Karena di pesawat dan sebagainya atau menggunakan kendaraan yang tidak memungkinkan kita untuk menemukan air, maka solusinya adalah tayamum. Yang pertama, syarat dengan ino ampona kangguang bertayamum, si pertama wujudul udhri, adanya uzur, ya. Uzur itu penghalang, penyebab yang menyebabkan dia boleh bertayamum. Pertama, bisafarin, ya, bisafarin. Uzurnya itu kemungkinan dengan adanya safar, perjalanan, pelungguh musafir, ya, pelungguh musafir. Dan musafir itu tentu tujuannya, ya, bukan untuk maksiat. Ini dia tujuan daripada musafir. Kalau misalkan pelungguh mau musafir ke Amerika, tetapi ke Amerika itu ingin ikut pagelaran dewa judi misalkan seperti itu, maka tidak berlaku hukum yang seperti ini. Jadi musafir itu ada ketentuannya dalam Islam, ya, di antaranya adalah tidak untuk bermaksiat, ya, musafir. Maka sebagaimana yang kita telah ketahui, ya, ada ketentuan-ketentuan musafir di sana. Ya. Jadi tidak mesti ketika kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dikatakan musafir, tidak. Ya. Dalam mazhab kita maka harus, ya, menempuh jarak 2 farsakh di sana itu. Kalau kita perkirakan, ya, mungkin jarak tempuhnya sekitar 84 atau 83 atau 85 kilometer. Minimal jarak tempuhnya seperti itu. Ya. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Yang kedua, au maradin, atau seseorang itu mengidap suatu penyakit yang tidak boleh dia bersentuhan dengan air. Misalkan pelungguh penyakit demam, demam tinggi. Lamun si demam ini jangankan bersentuhan kencai, badai kencai angin doang menggigil. Ya apa tidak? Demam tinggi kan? Sampai misalkan 100 demam pelungguh deh, ya, konslet langsung awak deh, ya. Itu harus berselimut. Tidak bisa bersentuhan dengan air, dengan udara dingin saja. Menggigilnya luar biasa. Mungkin semua kita sudah pernah merasakan seorang penyakit demam ini, ya. Nah, ada suatu penyakit yang tidak boleh atau tidak mengizinkan dia bersentuhan dengan air menurut dokter. Apa juga misalkan luka. Arab misalkan dengan si model penyakit ini lamun bakat yang kanggo bersentuhan dengan air, bocor misalkan. Lamun kena air
maka rentan menyebabkan kematian atau seperti apa gitu. Intinya penyakit yang tidak membolehkan dia bersentuhan dengan air. Yang ketiga, syarat tayamum itu boleh dilakukan wa dukhuli waqtis salati. Tayamum hanya boleh dilakukan ketika telah masuk waktu salat. Ya. Jadi misalkan masuk waktu salat zuhur, ya. Salat zuhur tidak ada air, sekecamatan Wanasabah dan air, ya. Atau belum dalam keadaan musafir. Nah, ketika dalam perjalanan musafir, ya, di pesawat masuk waktu sholat di sana itu, belum mau sholat. Sementara kalau tidak segera sholat, waktu sholat akan berakhir. Nah, pada kondisi seperti itu barulah kita diizinkan untuk piarana tayamum. Ya. Maka ketika ada orang yang bertayamum sebelum masuk waktu sholat, maka dikatakan tidak sah tayamumnya. Karena tayamum merupakan solusi, ya, solusi sebagai pengganti daripada wudu. Itu dia syarat tayamum ini. Karena tayamum ini posisinya darurat, maka hanya boleh dilakukan ketika dalam keadaan darurat. Seperti itu. Sampai niki paham? Ya, masuk waktu sholat. Yang ke berapa? Tadi yang ketiga, yang keempat ya. Ya. Wa talabul ma'i. Ya. Wa talabul ma, dan mencari air. Ya. Mencari air. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Berarti kalau ada syarat yang keempat yang menyebabkan kita baru boleh bertayamum itu harus dengan mencari air terlebih dahulu, maka laun pulung goda ojok-ojok langsung tayamum, gara-gara dia datang air jedang, air ledang, langsung tayamum, ya, sambil ngomeh-ngomeh nyalahang petugas air misalkan, langsung tayamum dan sah tayamum teletono. Karena ada syarat yang mengikat yang lain di sana. Apa itu? Harus ada ikhtiar mencari air terlebih dahulu. Ya, jadi tamu waktu sholat kita ijedang dena ara. Si budia sumurbor goro darah sedot-sedotan jama. Ya, musim kemarau dah misalkan ini. Ya, pepait empa batok darah hidup sulapuna kekurangan hai. Metai terus. Pertanyaan berikutnya, umbe jauh batasan perjalanan te mete ai ampo te kanggo tayamum, ya. Maka di sana, ya, ulama mengatakan, ya, jaraknya itu baru kita boleh boleh kita bertayamum setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2,5 kilometer. Yang tentunya ini gambaran pada kehidupan zaman dulu. Yang belum ada RZR, CBR, belum ada PCX, belum ada NMAX, belum ada Vario, ya, dan selainnya. Ya. Nah, belum ada trail dan sebagainya. Ya. Jadi jaraknya itu 2,5 kilometer atau 2,5 kilo. Hitung 2,5 kilo. Masuk waktu zuhur, ya, masuk waktu zuhur. Pergi ke Juwet, darah air, tipa truk sak, karang kerikil doang metede, ya. Jauhan malak tibu pau, ya, tibu pau ladon kolam selopuna sak letono, peta jauhan sampai mencapai 2,5 kilometer. Namun lengkok masih, ya, kurang lebih 2 kilo kalau lengkok, ya. Berarti harus jauhan, ya. Jauhan lekan lengkok. Torang pelung utam metau ai dulu tono. Peta sumur-sumur na leto ni ara ide. Nah, lamun den ara ai janana, ya. Maka lamun tuah menempuh perjalanan kaki 2,5 kilo, kan ada waktu no kan. Nah, maka di sana kita boleh bertayamum. Paham pelung hoda? Nedende ai jadang doang dena ara, dena mana anang truk. Wah tayamum, kan da tayamum mina
kajenu kita ndara ai teh. Malan kebetulan itu pelajaran tayamum pembahasan. Terus langsung pada ngumpulang terpuk tini le jurun bale. Dende nanaman kanggo. Jadi harus mencari air terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Wa ta'adzuru isti'malu wa i'wazu ba'da talabi wa turabu tahiru lahu ghubarun. Ya. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajuz. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Gabungan lekan tolabul ma mencari air ini ya. Selanjutnya apa? Wa ta'adzuru isti'maluhu. Ara ai lagu de tabungo du ya. Ya. Umbe maksudnya berdua tai lagu hanya untuk minum saja. Ya. Berdua tai lagu misalnya le peteluan doang tonara le dalam galon mahal aja terus. Karena ya musim kemarau sekek galon si biasanya tembeli aja pira si sebagian biasa beli galon 10 yu 5 yu segalon kan mudah nah isi ulang. Oh isi ulang ya. Nah si biasanya 5 yu aja galon pas waktu kemarau 500 yu aja dah. Dah darah kepeng toko beli aja nana ya. Ada kepeng toko beli toko nginam doang ini kadang-kadang sejelo buwe iya. Si segala ini sekeluar ganteng nginam. Maka dalam posisi seperti itu ketika ada air tetapi untuk mendapatkannya sangat sulit kita. Arai lagu untuk mendapatkannya sangat sulit untuk kita ya. Dengan ketiadaan ini dan itu maka dalam posisi seperti ini juga kita dianjurkan untuk bertayamum. Dan syarat yang kelima atau syarat yang terakhir waturabut tahirun lahu gubarun ya. Syarat yang terakhir harus neara tanah si suci yang mengandung gubar. Gubar itu debu. Ya, harus nara tanah. Lamun nara tanah dia bau ganti tayamum si langas atau semen. Atau misalkan bapak ada tayamum ngadu mil misalkan tidak boleh. Jadi harus tanah si berdua debu. Jadi seperti itu ya. Tahirun tanah ini harus suci. Kalau bercampur ke cetinjaran, tidak boleh. Nu sengerap lu udah salat laun ngutak mesa ya. Tidak boleh jadi si suci. Dan mana ara kanggo kancana bercampur. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi ya. Maka ketika dia bercampur dengan benda yang lain ya, misalkan kunyit, apur, sina bercampur ya atau benda-benda yang lain, kunyit itu suci kan? Ya, tapi dia tidak boleh digunakan meskipun itu suci. Jadi si murni tanah. Ya. Ya, murni tanah yang suci yang ada debunya. Kalau ada debunya berarti dia nak kanggo si idakan, idak raok, ya, tidak boleh yang becek. Nanti dikirain pelungguh bermasker bukan bertayamum, ya. Jadi nak kanggo si berai letono, si berdua debu, ya. Auramlun lam yujzi atau pelungguh ngadu kerikil, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi tanah yang berdebu, ya. Nah lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ini intinya sekarang ini. Wa faraiduhu arba'atu asya'ah. Jadi tahu kerennya buku ini adalah rangkuman. Tahu belum ada rangkuman? Ringkasan. Ringkasan fikih Syafi'i. Kitab ini. Ya. Karena pada zaman dulu dengan plek-plek kitab fikih Syafi'i ini, karena semua menjabarkan, menjelaskan dan seterusnya, sehingga sahabat-sahabat daripada Syekh Al-Bajuri ini meminta untuk membuat ringkasan, sehingga inilah dia jadinya. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk lebih mempermudah difahami, lebih cepat dihafal. Jadi sehingga ini harus dihafal sebenarnya. Nah, lanjut
Kalau di sini pengertian doang wah sekian lembar. Lamun kita pelungguh deh ini pembahasan tayamum kurang sehalaman. Lamun lihat ini sudah sekian puluh halaman di kitab yang ada di depan pelungguh deh ini pembahasan tentang tayamum. Nah, sekarang kita masuk kepada intinya. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Dan fardu tayamum itu ada 4 dalam mazhab Syafi'i. Si pertama an-niyatu, harus berniat terlebih dahulu. Seisai nak berniat maka tidak sah tayamumna. Tapi yang kata berniat nawaitu tayammuma ya listibahatis salah lillahi ta'ala. Nawaitu tayammum, aku berniat tayammum listibahatis salah ya, bukan liraf'il hadasil, ingat, bukan liraf'il hadasil tetapi listibahati salah. Karena tayammum itu hanya sebagai pengganti wudu untuk bisa melaksanakan solat atau sebagai pengganti daripada napiarana mandi ya untuk bisa melaksanakan solat tetapi tidak bisa mengangkat najis ya. Sehingga niatnya itu apa? Listibahati shalah. Nawaitu tayammum, aku berniat tayammum listibahati shalah, ante ku bau gawe salat lillahi ta'ala. Hafal sudah? Sekat ngudu bahasa Arab, bahasa Mamben. Sajaku tayammum ya. Ante ku bau gawe salat atau laksanaan salat karena Allah Ta'ala ya. Jadi seperti itu ya. Dia tahu bahasa Mamban, bahasa angan kodu ya. Pada muda pelunggoda dia tahu ngungkapang perasaan dia. Tipe cewek dia lain, tipe cowok dia cukup si angan wah yaran niat ya. Yang penting aku padamu sudah ngono ke no andi. Pada mara ini aku tayamum karena Allah, wah selesai istibahati shalah. Lanjut, yang kedua apa? Mashul wajhi, mengusap mengusap wajah, bukan membasuh, mengusap wajah. Kalau dalam wudu apa? Membasuh. Tapi karena ini kita menggunakan debu, jadi cukup mengusap. Mana batasannya? Sama. Wajah pada umumnya ketika kita berwudu. Yang nampak saja yang zahir begitu. Yang seukuran tangan, kedua tangan kita ini. Nanti kita praktik untuk lebih jelasnya. Yang ketiga, wa mashul yadain ma'al mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai dua siku-siku. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Dalam mazhab ghairu Syafi'i seperti Maliki, Hanafi dan Hambali, wajibnya itu membasuh tangan sampai pergelangan. Bahkan dikatakan pergelangan tidak masuk. Ya. Pergelangan tidak masuk. Nah, tetapi dalam mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dan Hambali, ya, fardunya itu hanya sampai pergelangan tangan saja. Adapun dari pergelangan tangan sampai siku itu hukumnya sunnah. Berarti dalam sunat harus sampai siku-siku dalam mazhab bukan Hanafi dan Hambali. Kalau Maliki enggak ikut di sana. Maliki cukup hanya sampai pergelangan tangan. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis ya yang dikatakan darbatun lil atayammamu. Tayamum itu hadis sahih niki, at-tayammamu, bahwa tayamum itu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain katanya. Ya. Mohon maaf, darbatun lil wajhi wa lil yadain. Ya. Satu tepukan untuk wajah dan untuk tangan. Satu tepukan. Satu tepukan. Artinya apa? Cukup dengan sekali mengambil tanah dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i menggunakan hadis yang lain. Katanya di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ini yang diriwayatkan oleh Hakim, dikatakan at-tayammumu, bahwa tayamum itu darbatani, 2 tepukan. Berarti 2 kali ngambil tanah. Yang 1 tepukan pertama darbatun lil wajhi, diperuntukkan untuk wajah, wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain, dan tepukan yang kedua itu untuk kedua tangan sampai siku. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Tertutuang sedikit pembahasan tentang tayamum, ya. Jadinya mashul yadain, ya, mengusap kedua tangan sebagaimana yang sudah yang sampaikan tadi. Menurut para fuqaha, ulama fikih, itu berbeda pendapat ternyata di sana. Kalau madhab kita Syafi'i itu menganjurkan sampai kedua siku, berbeda dengan pendapat ulama selain Syafi'i. Artinya Maliki, Hanafi, Hambali hanya mencukupkan sampai pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan. Hadisnya apa? Hadis yang digunakan itu berbeda memang. Yang satu ada kalimatnya wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Adapun yang mengatakan darbatun lil wajhi wal yadain itu yang digunakan oleh Napiarana, Maliki, Hanafi dan Hambali. Dan untuk perlu diketahui, ya, hadis yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ini posisinya adalah dhaif. Dhaif hadisnya. Adapun yang digunakan oleh Hanafi, Maliki, Hambali ini posisinya sahih. Namun dalam kitab, ya, dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh dikatakan di sana lebih tepat kita mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Syafi'i. Kenapa? Karena lebih mengena dan menyamai daripada apa yang diperintahkan basuhan di dalam wudu. Namun wudu, mana yang kita diperintahkan untuk membasuhnya? Dari ujung jari sampai siku. Maka tidak ada bedanya dengan wajah. Maka lebih tepat dengan mazhab yang ini. Katanya di sana, ya. Lebih tepat kita mengikuti mazhabnya Syafi'i di sana. Nah, adapun mazhab selain Syafi'i, dalam hal ini Hanafi, Maliki dan Hambali, dia itu dikiaskan. Kenapa hanya sampai pergelangan tangan? Dikiaskan kepada hukum qisas. Lamun dengan malang, mohon maaf, ya, maka dia wajib dipotong tangan. Dan potong tangannya itu hanya sampai pergelangan saja, tidak sampai siku-siku. Jadi dikiaskan ke qisas, sehingga cukup sampai pergelangan tangan, bahkan sampai sebelum pergelangan tangan ini, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan yang terakhir, fardu daripada tayamum dalam mazhab Syafi'i adalah tertib, ya, yaitu tertib si julu tapajulu deta kanggo ima bejulu terus mua bemudi deta kanggo sangsu basing ini praktek wah langsung jelas paham. Oke, yang praktikkan sekarang pelungguh, ya. Karena ini memang sering kita temukan kondisi-kondisi seperti ini. Sering kita temukan, apalagi yang suka, sekali lagi, yang suka pergian jauh, ya, ke Jakarta atau apalagi ke luar negeri, tidak menutup kemungkinan akan menemukan hal yang seperti ini. Sekarang yang praktikkan. Sebelum pelungguh bertayamum, pelungguh harus mencari tanah dulu. Setelah melakukan syarat-syarat yang tadi itu, meta nena ara, ya kan? Terus tidak menemukan air dan mau habis waktu, harus tayamum ini. Nah, ketika telah menemukan tanah yang berdebu, ya, maka yang pertama, kalau pelungguh menggunakan cincin atau menggunakan jam, dibuka dulu, ya. Cincinnya dibuka dulu, jamnya, begitu. Ya, ini bertutup cincang kelambi. Lawannya tercincang juga deh. Belum penggitan pugal talun. Sudah, ya, cukup cincin sama. Sekarang ripatkan tangan, lalu tepuk. Misalkan di depan ini, tiang nadong tanah, debu, ya.
angkat. Kalau mau tipis debunya silahkan ditepuk atau ditiup. Antena ketapel bareh, misalkan pondokannya tebal 2 cm. Ini kira-kira betul-betul mau antek keseruk langsung itu dia pilak itu. Maka bisa ditipiskan dengan cara ditepuk begini. Jangan begini. Mustamali langsung dengan yang kunda, ya. Kan kena wah ini. Ini si gentek kodu ngusap, ya bertempur dengan yang kunda, sudah nggak boleh itu, ya. Maka solusinya begini atau ditiup. Begitu ya. Nah, tepukan pertama ya bisa kita langsung mengusap wajah dari yang paling atas. Ya. Mudah. Mara ongkon tengusap mua ketika wudu ya. Mbesi terjangkau si imam tuh gitu. Ya. Dan dia sweet hidung dia terus dan sebagainya ngono kasruk-kasrak ke daun. Cukup begitu saja sudah, ya. Nah, setelah itu ambil lagi tanah yang kedua. Nah, tipiskan lagi, kalau boleh tipiskan, kalau sudah cukup. Nah, ini tarumit, ini tanah. Tangan, masalah tangan. Yang pertama, pelunggu harus menggunakan telapak tangan kiri yang akan diusapkan ke tangan kanan. Caranya bagaimana? Gunakan jari tangan kiri terlebih dahulu. Kita bagi menjadi 2. Dari ujung sampai jari. Ya. Lalu nanti dari sini telapaknya ini sampai sini. Ya. Apa kenanya ini? Oke, kita praktik langsung. Ini tangan pelunggu yang kanan dari ujung sini, ya. Dengan membuka jempol ini, buka gini. Ya. Jalankan. Ini kan jempol belum kena kan? Oke, jangan dipaksakan kena. Lihat bagian depan begini. Yang telapak, debu yang di telapak belum terpakai. Yang terpakai masih yang ada pada jari saja, ya. Jalankan. Setelah jalan begini, mentok di siku, puter. Puternya itu mengangkat bagian jari yang tadi sudah dipakai mengusap yang di bawah, lalu menggantinya dengan telapak tangan yang debunya belum terpakai tadi itu, ya. Puter. Sekarang ini ngangkat, nggak boleh begini lagi, karena ini sudah terpakai. Lalu ini mah pengudu kodu mustamal, ya. Tadi ini puter, sudah jalankan ke depan, jangan kesinikan, ngerem sampai pergelangan, ya. Lalu perut ibu jari menyentuh punggung ibu jari yang kanan. Selesai. Pas. Lalu sekarang yang kiri, ya. Begini. Puter. Ini karena ini dia belum terpakai, makanya digunakan untuk punggung ibu jari yang sebelah kiri. Selesai. Ya. Ini cara bertayamumnya dalam mazhab Syafi'i. Buke tenggedu mazhab lain, silakan. Yang penting pelunggu tahu ilmunya. Bertaklid boleh, ya. Kalau dalam mazhab selain Syafi'i bagaimana caranya? Cukup satu tepukan. Digunakan untuk wajah plus selesai. Begitu, ya. Ya. Begini. Selesai. Enggak itu saja. Dalam mazhab selain Syafi'i. Nah, sekarang kamu tebekatuan diri itu. Selama ini mazhab apa itu? Maka belajar tentang Syafi'i. Seperti itu. Ya, ikuti nanti bertayamum secara Syafi'i, ya. Nah, tebekatuan nak pilih pesawat atau dengan umroh ini. Ya. Pesawat siwa jam tele pesawat. Kadang-kadang 15 jam kan sang sudah pesawat yang alas di atas dulu itu. Suwe di atas, buat waktu, ya. Mumbe ongkon teh meta tanah masa terbang, meta tanah kan ongkon sumbe ongkon teh. Maka dalam kondisi seperti ini ada pendapat ulama yang mengatakan cukup apa yang ada pada dinding itu sudah mewakili. Misalkan kursi pesawat, julunteno itu sudah ada kandungan debu halusnya di sana.
ya, atau tembok begini, ada ya, sudah seperti itu. Atau lekajen pesawat dan sebagainya. Gunakan apa yang ada di sana itu untuk menempelkan tangan. Kayak itu bisa mengganti debu ya. Yang rasa cukup ya pembahasan pada malam hari ini. Pada minggu depan insyaallah kita akan bahas tentang sunat-sunat tayammum dan segala sesuatu yang menjadikan tayamum seseorang menjadi batal. Wallahu taala a'lam.